Bapak dan Ibu guru yang merancangnya. Jadi Bapak dan Ibu ini sudah ada. Supaya siswa bisa mendefinisikan apa pengertian pertumbuhan, apa lakukan siswa? Salah satunya mau apa? Melakukan apa? Mau baca buku dulu kan? Iya. Baca, melakukan percobaan, berdiskusi kan gitu? Iya. Itulah yang disebut dengan pembelajaran. Diskusi, percobaan, pengamatan, kan gitu ya? Tidak ada mendengarkan ceramah. Jadi diskusi, membaca buku, mengkaji buku, menonton YouTube, itulah kegiatannya siapa? Siswa. Kegiatannya siswa, bukan kegiatan guru ya? Iya. Jadi yang aktif siapa? Siswa. Kegiatan yang berpusat pada Siswa. itu yang begitu. Jadi kan saya intinya, jadi kegiatan. Jadi untuk memahami sesuatu, siswa yang harus melakukan. Siswa dapat membuka botol dengan benar. Tujuannya, siswa dapat membuka botol air mineral dengan benar. Itu tujuan pembelajaran. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan oleh siswa? Iya langsung praktek. Praktek memegang botol. Iya. Bukan mendengarkan ceramah, menyaksikan guru, itu demonstrasi. Kalau siswa mau menyaksikan guru, berarti guru malah menerapkan metode demonstrasi. Tapi kalau siswa sendiri yang melakukan, maka metodenya Praktek. selesai. Apalagi yang di kelima di produktif. Kan gitu. Jadi tidak ada istilah siswa mendengarkan. Kalau masih seperti itu rancangan pembelajaran Bapak dan Ibu, berarti Ibu masih pelajarannya berpusat pada guru. Siapa yang aktif? Guru. Siapa yang pintar? Guru. Jadi memahami pembelajaran. Saya menerangkan ini karena saya guru, 16 tahun saya guru. Lebih dari 16 tahun, setengah dari 16 tahun itu saya instruktur kurikulum. Ini terakhir sama-sama Ibu Farida Manggar ketika K13 kan Bu ya? Sampai 2018 ke sana kemari, mau ke Pakuyaman Pantai, mau ke mana, mau ke sana. Iya. Dari KBK, kurikulum berbasis kompetensi, saya sudah berguru yang besar begini. Kan sebenarnya tidak susah. Dan tidak susah dipahami, cuma karena mungkin Bapak dan Ibu menerima terlalu formil, ya. Siswa dapat membuka botol, apa yang harus dilakukan siswa? Belajar membuka, praktek. Tapi kalau adik-adik untuk membuka botol itu, adik-adik perhatikan botol itu terbuat dari apa, kemudian lakukan ini. Bisa nggak dia lakukan? Karena hanya dengar ceramah, atau? Iya. Mending langsung ada di sini. Coba perhatikan. Pegang masing-masing satu. Ini yang namanya pembelajaran keterampilan kan ini? Iya. Pegang seperti ini, kemudian diputar ke kiri, strek. Ini namanya imitasi, manipulasi. Itu kan begitu. Dulu saya meniru, anak pertama meniru ya. Kalau namanya keterampilan Pak, kalau ini produktif, pertama ajarkan dengan cara meniru. Guru menjadi model. Jadi belajar itu siswa yang beraktivitas bukan guru ya. Supaya misalnya tujuan pembelajaran bikin pisang goreng yang benar. Kan gitu. Siapa yang mau lakukan bikin pisang goreng? Siswa. Guru hanya memfasilitasi, sediakan kompor, sediakan bahan bacaan tentang pisang goreng, tak kasih dorang ciri-ciri pisang yang sudah matang begini-begini. Untuk cari pisang, cari minyak goreng, dorang. Learning by doing, belajar sambil berbuat daripada belajar hanya mendengar. Kan seperti itu. Jadi apapun mata pelajarannya, Pak, model pembelajarannya langsung siswa yang berbuat. Maka menyusun OTP kan siswa dapat bla 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 bla. Melalui apa? Di situ gue pikir, anak-anak ini harus dia kaji buku, sudah kaji buku, dia harus diskusi, harus presentasi, gitu. Nah, pembelajarannya itu, siswa kita itu tentu tidak sama kemampuannya, tidak sama kesiapan belajar mereka, Bu.
Pak, agribisnis, Tanaman pangan dan hortikultura. Materi pertama yang akan Bapak ajarkan apa? Ya? Persiapan bibit. Nah, pembibitan. Saya akan ajar pembibitan. Sebelum saya mengajar pembibitan, saya melakukan namanya asesmen awal. Ya? Asesmen diagnosa. Kognitif atau non kognitif? Kognitif. Saya dalam bentuk kuis, saya kasih pertanyaan pada anak-anak macam tadi. Siapa yang sudah tahu tentang apa itu pembibitan, apa itu bibit, kemudian bagaimana proses pembibitan? Itu pertanyaan 2-3 nomor saja yang diharapkan langsung bisa dijawab oleh A. Maka tentu Pak, di antara 25 anak atau 30 anak, ada yang sudah bisa menjelaskan pembibitan, ada sama sekali nol pengetahuannya. Maka ini disebut dengan bagaimana mengukur kesiapan anak di awal. Orang yang sudah paham, oh itu orang yang sudah paham, kita sudah tandain orang toh. Yang belum paham sama sekali, yang masih nol pengetahuannya tentang pembibitan, itu lain. Dan ada 2 golongan. Nah, hanya kita bagi dua kategori ya. Yang sudah paham, sudah agak paham dengan yang tidak paham sama sekali. Nah, itu dulu dikenal dengan pre-test. Paham apa ini? Asesmen awal itu mengukur kesiapan belajar anak. Sejauh mana anak itu sudah tahu dengan materi yang akan kita atau mereka pelajari. Ibu ya? Kita bagi tiga jenjang aja. Buta sama sekali, tahu sebagian, tahu banyak. Sehingga siswanya di tiga kelompok ya Bu ya. Nah, atau 2 saja. Yang sudah ada yang diatur dan ada yang masih buta sama sekali. Oke, sudah 2 aja. Pertanyaannya, ketika ibu memfasilitasi mereka belajar, perlakuannya sama nggak pada 2 kelompok ini? Beda. Bagaimana perbedaannya Bapak dan Ibu? Kepada yang sudah tahu, tentu metodenya atau bahannya kita bedakan dengan yang belum tahu sama sekali. Beda itu artinya dalam bahasa Inggris different. Nah, pembelajaran yang menyesuaikan dengan perbedaan siswa itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Paham ini? Ya. Beda kan, berarti perlakuannya beda. Bedakan materinya, bedakan metodenya. Kalau yang sudah tahu, coba kamu baca saja ini. Kepada yang belum tahu, saya bimbing lagi mulai dari awal. Baca buku ini namanya pembibitan. Coba diskusikan. Beda memperlakukan yang sudah ada dia tahu dan ada yang belum tahu. Beda itu dalam bahasa Inggris different. Maka pembelajaran yang didasarkan atas perbedaan kesiapan siswa